Selamat pagi. Tahukah kamu bahwa perbedaan antara orang yang sukses dan yang tidak, antara orang yang bisa dan yang tidak, terletak pada kedisiplinannya? Topik kita pagi ini adalah tentang disiplin. Seorang pemain sepak bola bernama Cristiano Ronaldo itu berlatih 5 kali seminggu. Dan biasanya dia sudah berlatih 2-3 jam sebelum jam latihan perharinya, yaitu 3-4 jam per hari. Dan dia juga harus melewati diet yang sangat ketat. Tidak heran dia menjadi seorang pemain sepak bola yang sangat berhasil. Kita tahu yang mau berlatih lebih banyak pasti lebih bisa. Yang mau belajar lebih banyak pasti lebih pintar. Dan yang mau tahu lebih banyak pasti lebih tahu. Alkitab mengajarkan kita tentang hal ini. Ibrani 12 ayat 5 dan 6 mengatakan begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah menganggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Siapa yang suka kata disiplin? Saya rasa sebagian orang tidak suka kata disiplin. Karena disiplin itu membuat kita tidak nyaman. Disiplin juga menghasilkan rasa sakit. Yang suka nyaman pasti sulit berhasil. Karena keberhasilan sebenarnya ada di dalam hidup yang tidak nyaman, yaitu hidup dalam disiplin. Disiplin bisa berupa yang pertama teguran. Barang siapa yang ditegur artinya dikasihi. Ditegur itu bukan berarti ditolak. Teguran yang berbuah perubahan yang manis dalam hidup kita jika pikiran kita positif. Jika pikiran kita negatif, segala yang baik juga akan kelihatannya jadi buruk. Disiplin yang kedua adalah training. Kita harus rajin masuk dalam latihan, belajar, ikut seminar, ikut workshop. Dan semuanya itu diperlukan supaya kita bertumbuh dan agar blind spot kita juga mudah terlihat. Keterampilan kita perlu diasah. Di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10, di situ dikatakan bahwa kita harus terus mengasah kemampuan kita atau kita akan mengalami kesulitan dalam berhasil. Disiplin yang ketiga berupa pukulan. Ayah yang baik adalah ayah yang berani memukul anaknya agar tidak tersesat. Tanpa sadar dalam hidup kita, sebenarnya kita sering dipukul. Ingat, waktu kita dipukul, sikap yang terbaik bukanlah memberontak, tetapi diam, tenang, introspeksi diri, dan bertobat. Sikap kita menentukan jalan hidup kita. Semakin naik atau turun tergantung keputusan kita. Hari ini, ingatlah bahwa setiap teguran, training, dan pukulan itu bisa menjadi buah yang manis dalam hidup kita. Namun semuanya tergantung dari kita. Masuklah ke dalam kedisiplinan dan bersabarlah di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.